Kepala SMK Negeri 2 Bangli, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Wakil Humasin SMK Negeri 2 Bangli, yang kami hormati Ibu Tantri Miharti SPD MPD selaku narasumber kegiatan hari ini, dan perwakilan dari Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata. Yang kami hormati seluruh jajaran manajemen SMK Negeri 2 Bangli serta seluruh Bapak Ibu peserta workshop yang kami muliakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawarna nugraha beliaulah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan berbahagia dalam acara workshop RTL Reskilling Upskilling Guru Kuliner SMK Negeri 2 Bangli, rangkaian kegiatan pelaksanaan program SMKPK skema reguler baru tahun 2000. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 101-D-0-2024 tentang penetapan sekolah menengah kejuruan pelaksana program sekolah menengah kejuruan 1 bulan skema reguler baru tahun sana, tapi udah kayak orang boga. Iya, karena dulu ikut apa Bu? Alih fungsi gitu? Enggak Bu, karena di waktu tiang kan orang dulu waktu pertama kali ada PLBG, karena di SMP tidak ada tanda boga atau tanda busana, dia nggak dapat jam di situ, makanya saya beralih ke SMK waktu itu belum ke provinsi, gitu, pindah ke SMK. Di sini baru dia ikut PLBG, setelah 2 tahun di sini baru PLBG. Langsung ke SMK ini Bu? Iya, langsung ke SMK karena waktu dia kuliah dulu kan masih PKK, dia baru dijuruskan itu pada semester 5 yang dapat tata boga. Berarti basicnya udah basicnya belajar semua. ya. Di angkatan saya sama kakak kelasnya itu ada yang ngajar di perhotelan gitu. Kita nyebar dari situ yang busana itu, karena di Bali cuma ada di SMK 3 busananya, sama di SMK 2 Sukawati juga ada siswa juga sedikit gitu. Peminatnya di Bali tata busananya sedikit, makanya kita ada. Rencana tindak lanjut ini nanti akan dibahaskan ke peserta didik, terutama yang kemarin di tiang itu peserta didik kelas 11 KL3. Nah, tujuan RTL ini yang pertama untuk mengaplikasikan teaching project yang saya buat saat tugas akhir pelatihan upskilling kepada peserta didik di tempat mengajar. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana PJBL ini dapat diterapkan. Kemudian yang ketiga, untuk dapat menerapkan budaya kerja yang ada di industri ke peserta didik di tempat saya mengajar. Oke. Pelaksanaan RTL ini menyesuaikan dengan CP, TP, dan ATP fase F kelas 11. Elemen 5 yaitu pengolahan makanan dan minuman. CP-nya peserta didik mampu membuat makanan penutup atau dessert, mengolah kue tradisional Indonesia, dan membuat produk pastry dan bakery yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri. Nah, untuk itu yang di sini mengambil kue cantik manis, salah satunya untuk kelanjutan nanti akan dibahaskan ke anak-anak. Dan kue cantik manis ini adalah salah satu kue yang disajikan sebagai dessert Ibu di Mercure Hotel Kuta Beach Bali kemarin pada waktu yang trainingnya. Nah, keunggulan dari cantik manis yang saya lihat itu yang pertama bahan yang sederhana. Ibu Tantri menyampaikan sedikit tentang tindak lanjut upskilling basic kemarin. Baiklah Ibu, perkenalkan nama saya Indrawati SPD.
Tia mengikuti upskilling reskilling itu tahun 2023 Ibu, di bulan Mei kemarin. Jadi waktu itu adalah tentang fleksibilitas kebetulan. Jadi yang saya ambil ya, rencana tindak lanjutnya itu adalah pembuatan job base, Bu. Ya. Di mana pada kesempatan rencana tindak lanjut ya, ini saya mengambil job base yang adonan sus. Ya mungkin teman-teman semuanya yang sudah tahu kue sus itu seperti apa. Oke, silakan. Ya, mengapa dia memilih job base? Ya, di sini yang pertama dikarenakan job base di sini banyak digemari ya sama siswa karena rasanya yang memiliki rasa yang manis ya. Terus job base dapat diisi dengan isian yang beragam. Selain pula kita bisa isi dengan coklat, di mana anak-anak sekarang lebih suka dengan coklat seperti itu. Ya, supes. Sebenarnya ini adonan yang susah-susah gampang, Bu. Gak semua orang bisa berhasil membuat supes gitu ya. Karena mungkin nanti tidak mengembang, mungkin terlalu cepat memasukkan telur. Jadi itu butuh tips and triknya juga itu. Jadi luar biasa siswa-siswi Ibu untuk sudah berhasil membuat supes atas bimbingan dari Bu Endra. Nah, tadi kan dijelaskan ya untuk pelaksanaan proyek gitu. Mungkin sedikit masukan, mungkin diberikan gambaran dulu bahwa salah satu supes itu nggak pernah lekang ya oleh waktu. Jadi dari zaman saya kecil kan namanya presus gitu ya, itu kita presus gitu. Jadi mau sekarang ini adalah tampilan kantor kami untuk di gerbangnya. Ini balai dulu namanya P3K ya, P3GK, lalu berubah lagi menjadi P4TK, sekarang menjadi BPPPMPV Bisnis dan Pariwisata. Kapan-kapan main. Iya, mudah-mudahan ya Bu, saya juga senang kalau ibu-ibu bisa datang ke tempat kami. Ini profil saya, Ibu dan Bapak. Jadi, kemudian juga harapan-harapannya. Karena kita untuk menjalankan PEPA, kita harus tahu dulu kekuatan kita ini apa. Kemudian sebenarnya memang ada SWOT-nya untuk kita perhatikan dulu untuk kekuatan dan harapan kedepannya ini seperti apa. Silahkan ibu-ibu bersama-sama, karena ini kebetulan hanya kuliner ya, jadi lebih efektif mungkin karena hanya satu jurusan, jadi biar fokus 9 atau 8 orang menuangkan apa yang dipunya dari sekolah ini. Silakan pakai ini saja yang besar, gambar pokoknya yang besar, kemudian sudah sih saya bergelar di sini. Oh, harus bilang. Iya. Karena beringin kan ada bunyinya tuh. Nih, itu pohon uang ya. Ini lagi akarnya, Bu. Kok ada hijaunya di atas? Berdumur sini. Mau diwarnai ya? Ini hijau ini nanti. Ayo. Cukup nggak? Itu mau Belik soalnya. Oh, bisa. Pegangin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Ibu Narasumber Pendamping Universitas Pendidikan Ganesha, Ibu Dr. Niwayan Sukerdi, SPD, MPD. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Putu Suwartanda selaku Wakakurikulum, serta yang saya hormati ibu-ibu atau Dewan Guru Konsentrasi Keahlian Kuliner di SMK Negeri 2 Bangli. Jadi marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Diri Sang Yang Widi Wase yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul
di acara workshop pengorganisasian TEVA kuliner pada SMK Negeri 2 Bangli tahun 2024 dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Baik Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua, Rahayu. Dan karena di Budisa ada salam khusus, saya juga sampaikan salam harmoni. Ya, mungkin teman-teman sudah hafal betul kakak yang kemarin di Budisa. Yang saya hormati Bapak Budi Suatana sebagai Bapak Kurikulum yang mewakili kepala sekolah di sini, dan kemudian yang saya hormati pula teman-teman guru kuliner yang sangat antusias, ya, dan saya merasa di sini seperti reuni karena semuanya tidak asing lagi kita teman-teman semua, ya. Ya, saya jadi di sini istilahnya mengingat kembali ketika teman-teman jadi mahasiswa, gitu ya. Tapi sekarang teman-teman jauh lebih lebih hebat-hebat karena saya tahu bagaimana teman-teman di SMK sudah sering mengikuti upskilling, reskilling, sedangkan kami yang di dosen itu masih kurang. Kita akui, cuma ke depan memang ya bagaimana juga kita di perguruan tinggi, ya walaupun memang kita sebetulnya dibilang vokasi enggak, dibilang akademi ya gitu ya, jadi ada di tengah-tengah ini gitu ya. Tapi kita tetap berusaha, bersyukurnya pelatihan itu ada secara online juga ada, jadi kita tidak. Yang menjadi output dari RTL yang menjadi checklist dokumen SMKPK kita bisa selesai hari ini. Namun jika tidak memungkinkan, jangan memaksakan diri Ibu-Ibu. Kita masih ada waktu beberapa hari, ya semoga setelah libur Galungan Kuningan output yang diminta oleh program PK terutama di RTL dan pengorganisasian TEVA bisa diselesaikan dengan baik. Ya, mari kita sama-sama ya kita gini kan, biar paling tidak wujudnya itu nanti bisa terdokumentasi dengan baik apa yang sudah dilaksanakan secara real di kelas. Kemudian bawa sekarang ditulis lagi gitu, sehingga nanti siapapun yang menggunakan bisa gitu. Dan di PMR itu juga bisa di-up selain video yang tadi, sehingga itu menjadi pengimbasan bagi teman-teman lain yang akan melaksanakan PJBL. Nah, yang pakai contoh sih ada salah satu kemarin saya ambilkan dari SMK 5. Jadi judulnya modul ajar proyek gitu. Boleh Pak? Pertemuan 2 menyelesaikan proyek dengan fasilitas guru. Guru memberikan fasilitas dan bimbingan kepada siswa selama proses penyelesaian proyek. Proses praktik, pemberian saran dan masukan, observasi dan penilaian kemajuan proyek. Itu aja sih pertemuan 2. Kalau di pertemuan 2 kan udah praktiknya. Kalau langkah praktiknya nggak dijelaskan lagi. Udah langkah praktiknya udah di pertemuan 1. Iya, di perencanaan. Di perencanaan kan sudah ditulis ya di pertemuan 2. Jadi cuma SOP-nya kan kita absensi terus masuk lab, sesuai kelompoknya, sesuai dengan perencanaannya. Jadi pada saat kita di pertama nih Bu, perencanaan itu diselesaikan sambil guru menjelaskan secara teori bagaimana langkah-langkah penyelesaian untuk praktek. Terus pada saat praktek hanya difasilitasi ketika ada kesulitannya muridnya. Kemudian observasi penilaian kemajuan proyek itu gimana? Apa pakai instrumen? Universitas Pendidikan Ganesha kami sampaikan telah berakhir. Maka dari itu
harapan kami apa yang telah menjadi penyampaian dari narasumber pendamping dan juga apa yang telah disampaikan oleh guru-guru yang telah mengikuti kegiatan re-upskilling di industri, baik Ibu Endra, Ibu Surya maupun Ibu Sekar, dapat diimbaskan dan dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Terlebih harapan kami juga agar apapun yang menjadi pembahasan kita hari ini dapat diimplementasikan dalam kegiatan mulai dari pengorganisasian TEFA hingga realisasinya ke depan. Dan semoga ke depannya TEFA SMK Negeri 2 Bangli dapat memberikan impact positif tidak hanya untuk guru kuliner saja, tetapi juga untuk keluarga besar SMK Negeri 2 Bangli tentunya. Karena harapan kita semua dengan model pembelajaran TEFA ini, kedepannya siswa juga dapat terlahir menjadi generasi-generasi yang siap bersaing di pasar global dan tentunya memiliki kompetensi sesuai dengan apa yang telah dididik di SMK Negeri 2 Bangli. Baik Bapak Ibu, untuk efisiensi waktu karena acara hari ini telah berakhir, sebelum saya tutup akan ada penyampaian terlebih dahulu dari Bapak Wakil Kurikulum Bapak Putu Suhartanan SST PAR untuk mewakili Bapak Kepala SMK Negeri 2 Bangli.